Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kalau kemarin kita melihat persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Baik, seperti biasa, materi ini bertujuan untuk menginterpretasi ya. Kalau kemarin persamaan, hari ini pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Baik. Pertidaksamaan linier satu variabel kadang-kadang disingkat dengan PTLSF ya, ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Ada yang namanya kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung ya. Sedangkan kalimat tertutup itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung ya. Jadi pertidaksamaan dan ketidaksamaan, apa yang membedakan antara pertidaksamaan dengan ketidaksamaan? Jadi kalau pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi yang membedakan antara pertidaksamaan dan ketidaksamaan adalah bagaimana penggunaan kalimatnya. Apakah dia kalimat terbuka atau tertutup ya. Jadi kalau pertidaksamaan dia menggunakan kalimat terbuka, sedangkan ketidaksamaan adalah menggunakan kalimat tertutup. Kita lanjutkan ya. Nah ini. Tanda ketidaksamaan, kemudian ada interval bilangan. Coba Anda perhatikan di sini. Ya, ini tanda ketidaksamaan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Nah, jenis intervalnya bisa Anda lihat di sini, ada interval tertutup, interval terbuka, interval setengah terbuka, dan garis lurus. Dikatakan interval tertutup apabila A dan B itu termasuk di dalam garis bilangan. Ya, tapi kalau terbuka salah satu atau kedua-duanya itu tidak berada di garis bilangan. Kemudian kalau interval setengah terbuka seperti apa? Salah satu dari nilai tersebut tidak termasuk ke dalam garis bilangan. Artinya kalau dia tidak termasuk, artinya dia tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Kemudian garis lurus adalah semua bilangan dari yang min tak terhingga sampai yang terhingga seperti ini. Ya. Nah, jadi bisa dipahami. Kenapa dia dikatakan interval tertutup? Kenapa dia dikatakan interval terbuka? Atau dikatakan sebagai interval setengah terbuka? Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Contoh ya, gambar berikut menunjukkan pertidaksamaan dan daerah yang diasin menunjukkan daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi X lebih besar dari 3. Artinya nilai 3 ini tidak termasuk ya, termasuk X tersebut. Jadi nilai yang lebih besar dari 3 itu adalah himpunannya, nilainya. Sedangkan 3 itu tidak termasuk dalam himpunan nilai tersebut. Nah, seperti ini juga X lebih kecil daripada 3. Lihat ini intervalnya terbuka. Ini terbuka. Nah, ini ada X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil sama dengan 4. Karena ada kata tanda sama dengan, berarti nilai 4 ini termasuk di dalam bilangan tersebut.
Sedangkan nilai 2 itu tidak termasuk ke dalam bilangan. Jadi dia termasuk ke dalam interval terbuka dan ini interval tertutup. Begitu juga dengan ini, ya. X lebih besar dari 2, ya. X lebih kecil dari 2, berarti 2 menuju ke arah kiri. 2 ini tidak termasuk ke dalam bilangan tersebut. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 3, berarti kan dia ke arah kanan, ya. 3, karena dia ada tanda sama dengan, jadi nilai 3 termasuk ke dalam nilai bilangan tersebut. 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini, kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti dia interval terbuka. Sedangkan kalau dia ada tanda sama dengan, seperti ini, dia termasuk dalam interval tertutup. Sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Ini harus Anda pahami ya, untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan pertidaksamaan. Yang pertama, itu ya, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah, ya. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Ya. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Ya. Jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik, ya. Jika A lebih besar dari 0, lebih kecil dari B, dan C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari D, maka A plus C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari B ditambah D. Ya, jika B lebih kecil dari A, lebih besar dari 0, dan D lebih kecil dari C dan lebih besar dari 0, maka A kali C lebih kecil dari B kali D dan lebih besar dari 0. Ini harus Anda pahami terlebih dahulu dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Hubungan antara dua pertidaksamaan, ya. Kita tahu bahwa kata penghubung antara dua pertidaksamaan bisa digunakan kata dan atau dalam bentuk irisan, ya. Seperti ini. X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil sama dengan 5. Ya, yang satu interval terbuka, yang satu interval tertutup. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai di 2 ini, X ini lebih besar dari 2, berarti 3, 4, 5 ya. Kemudian X ini lebih besar sama dengan 5, berarti dia termasuk nilai X lebih kecil daripada 5, berarti bisa dari 3, 4, 5. Jadi ini daerah yang diasih. Ya. Nah, bagaimana dengan yang soal kedua? Ya. Ini ya, X lebih kecil dari 2 dan X lebih besar sama dengan 5. Berarti kan kalau X lebih kecil dari 2, berarti dia menuju ke arah kiri. Kalau X lebih besar sama dengan 5, karena 5 termasuk ke dalam bilangan tersebut, berarti dia menuju ke arah kanan. Di sini ada interval tertutup dan ada interval terbuka. Karena tidak ada titik temu antara 2 dengan 5 ini, maka tidak ada penyelesaian yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau hanya kurung perawal seperti ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, kalau gabungan biasanya menggunakan kata atau, ya, ingat-ingat. Dan itu irisan. Kalau atau itu adalah gabungan, ya.
atau ya, mencermati hubungan antara dua pertidaksamaan. Anda perhatikan ini. X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar daripada 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah diakhir pada garis bilangan. Jadi X sedemikian hingga X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 5, di mana X adalah anggota bilangan real ya. Kalau ini kan atau, jadi dia harus menyebutkan ini X lebih kecil dari 2, ini dia menerangkan ini himpunan bilangannya, penyesuaian himpunannya, dan ini menggunakan kata gabungan atau ya. Bagaimana dengan ini? X lebih besar daripada 2 atau X lebih kecil daripada 5. Jadi kita tahu bahwa nilai yang X lebih besar dari 2 itu adalah 3, 4, dan 5. Ya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan X lebih kecil sama dengan 5, berarti kan nilai yang ada di bawah 5 dan di bawahnya. Berarti ini kan gabungan ya, Nak ya. Ya, gabungan. Jadi himpunan penyelesaian adalah daerah diakhir pada garis bilangan, yaitu X demikian hingga X anggota bilangan real. Ya kan? Karena dia kan lebih kecil dari 2, berarti kan bisa 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian ini dikatakan bahwa X lebih kecil sama dengan 5, berarti kan termasuk 5 dan nilai di bawah 5, sampai tak terhingga. Berarti kan 2 ini masuk di sini. Jadi semua anggota bilangan real. Pertidaksamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya biasanya AX plus B lebih kecil dari 0. Atau AX plus B lebih besar dari 0. Atau AX plus B lebih kecil sama dengan 0. AX plus B lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaian PTLSF atau pertidaksamaan linear satu variabel, kita gunakan sifat-sifat dasar pertidaksamaan yang tadi, yang Ibu terangkan ada 6 tadi. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Memantapkan penguasaan sifat-sifat pertidaksamaan untuk menemukan penyelesaian PTLSF. Ya. Selesaikanlah PTLSF berikut. Di sini dilihat ya soal yang ada 4 contoh A, B, C, D. Yang kita lihat yang A dulu. 2X min 3 per 3 lebih besar daripada 12. Kalau kita lihat berarti nilai 12 ini kan termasuk ya. Paham nggak? Coba kita lihat di sini. 2X min 3 per 3 dikali 3 kemudian lebih besar sama dengan 12 dikali 3. Sifat dasar kedua. Ini ya, sifat dasar yang kedua. Kemudian diperoleh, ini kan dicoret nih. Ya, jadi 2X min 3 lebih besar sama dengan 36. Kemudian ini diurai lagi. Ya, sifat dasar berarti ya. 2X sebenarnya mudah saja ya. 2X lebih besar sama dengan 36 plus 3. Jadi 2X lebih besar sama dengan 39, ya kan? Nah, ini artinya X itu lebih besar sama dengan 39 dibagi dengan 2. Nah, ini sifat dasar 2X kali setengah dibagi lebih besar sama dengan 39 dikali 1 per 2. Sebetulnya sudah kita tentukan bahwa X lebih besar dari 39 dibagi 2. Seperti itu, ya. Ini jawabannya. Ya. Yang ke B, X per 2 ditambah 2 lebih kecil dari X per 4. Jadi ini kita tahu ini, penyebutnya ini kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 4. Ya. X per 2 tambah 2, ya ini penyebutnya dianggap 4. 2 kali berapa supaya menjadi 4. Ini juga seperti itu. Ini sifat dasar kedua diperoleh 2X ya. 2X ini kan dicoret nih aku ya. 2X plus 8 lebih kecil daripada X. 2X plus 8 intinya mah 2X lebih kecil dari 2X plus min X sama dengan lebih kecil dari 8. Min 8.
Berarti kan ini X lebih kecil dari min 8. Jadi ini sifat dasarnya yang di sini, kemudian ini sifat dasar pertama. Ya. Nah ini, 3X plus 4/3 lebih kecil dari 5. Berarti ini kita kalikan dengan 3 ya. Ini karena penyebutnya adalah 3. Sifat dasar kedua, 3X plus 4/3 dikali 3 lebih kecil dari 5 kali 3. 3X plus 4 lebih kecil dari 15. Kalau ini adalah sifat dasar kedua. Nah ini kita uraikan kembali, 3X plus 4 min 4, min 15 min 4. 3X lebih kecil dari 11. Nah ini kita 3X dikali 1/3 lebih kecil dari 11 kali 1/3. Ini sifat dasar kedua. Jadi diperoleh X lebih kecil dari 11/3. Sebetulnya bisa saja kita lakukan atau menjawabnya secara langsung ya. Artinya 3X plus 4/3 dikali 3 lebih kecil dari 5 kali 3. Dari sini saja kita dapat 3X lebih kecil dari 15 min 4. Berarti X sama dengan 11/3. Sebetulnya bisa, cuman kan kita mau melihat tahap-tahapnya ya, tahap-tahapnya di mana yang kita menggunakan sifat dasar pertama atau sifat dasar yang kedua, seperti itu. Nah, sama juga dengan yang D ya, yang D ini. Ini kan sama nih penyebutnya, 5 dan 2. 5 kali berapa yang dapatnya menjadi 2, 5 ini penyebutnya dikalikan saja, 5 kali 2 berarti 10. Dari sini kan didapat. Nah ini sifat dasar kedua. Kalau mau sih bisa saja secara langsung nak ya. Artinya kalau kalikan 10 berarti kan 3X min 2 kalikan 2 ya. 2 ya ini sama saja ya, 3X min 2/5 kali 10 lebih kecil dari 4/1/2X kali 10. Didapatlah, ini kan 2 nih coret, berarti 6X min 4 lebih kecil sama dengan 40 min 5X. Nah, baru kita urai, diperolehlah bahwa X lebih kecil sama dengan 4. Ya. Jadi kita urai terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini selesaikanlah X plus 2 lebih kecil dari 2X plus 1 lebih kecil dari 3X plus 7. Kalau kita perhatikan ini, berarti kan ada 3 kondisi ya. X plus 2, kondisi pertama, kemudian X plus 2 lebih kecil dari 2X plus 1, kemudian kondisi yang kedua adalah 2X plus 1 lebih kecil dari 3X plus 7. Kondisi yang ketiga adalah ini, X plus 2 dengan lebih kecil dari 3X plus 7. Jadi kita satu persatu kita selesaikan. Jadi dari soal ini akan diperoleh 3 irisan ya, dari 3 kondisi pertidaksamaan. Diperolehlah X lebih besar dari 1 dari kondisi yang pertama, yaitu X plus 2 lebih kecil dari 2X plus 1. Nah, diperoleh X-nya itu lebih besar dari 1. Ya kan? Kemudian, kondisi yang kedua adalah 2X plus 1 lebih kecil dari 3X plus 7. Diperolehlah X lebih besar daripada min 6. Ya. Kemudian untuk kondisi yang ketiga itu adalah X plus 2 lebih kecil dari 3X plus 7. Diperolehlah X lebih besar dari min 5/2. Nah, seperti ini. Jadi, X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari min 6 dan X lebih besar dari min 5/2. Ketika kita menyebutkan bilangannya, itu akan terlihat bahwa X itu lebih besar dari 1, berarti kita menuju ke arah kanan. Kemudian X lebih besar dari min 6, berarti dari ke arah kanan. X lebih besar dari min 5/2, begitu juga menuju ke kanan. Jadi ini nilainya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 1. Ya, paham? Mudah-mudahan Anda paham ya. Nanti kalau tidak paham, silakan ditanyakan kembali. Oke, nomor ini. Pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak ya.
Nah, bagaimana penyelesaian PTLS FNM? Yaitu menggunakan sifat-sifat tanda mutlak, yaitu seperti ini. Ya, oke, ini. Untuk X, Y, anggota bilangan real, itu selalu berlaku seperti ini. X min Y tanda mutlak sama dengan Y min X tanda mutlak. X kali Y lebih kecil sama dengan, itu sama saja dengan X kali Y tanda mutlak. X kuadrat tanda mutlak sama dengan X tanda mutlak dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Yang keempat adalah X plus Y tanda mutlak lebih kecil sama dengan X tanda mutlak ditambah Y tanda mutlak. Kemudian yang kelima, X tanda mutlak dikurang Y tanda mutlak lebih kecil sama dengan X min Y lebih tanda mutlak. Jadi ini ya, ini selalu berlaku. Prosedur menentukan penyelesaian jika bentuknya AX plus B tanda mutlak lebih kecil sama dengan C, maka penyelesaiannya adalah AX plus B lebih besar sama dengan min C, lebih kecil sama dengan C. Jika bentuknya adalah AX plus B tanda mutlak lebih besar dari C, maka penyelesaiannya adalah C min C lebih besar sama dengan AX plus B atau AX plus B lebih besar daripada C. Ya, jadi ini perlu dipahami ya sebelum menyelesaikan soal-soal berikutnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya ya. Mencermati penentuan solusi PTLSPNM dasar. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 2X min 7 tanda mutlak lebih kecil dari 3. Ya, coba Anda perhatikan di sini. Berarti ini kan kita pakai yang ini ya. Ini ya. Ini ya, sifat-sifatnya. Oke. Berarti kan ini kan bisa 3, bisa min 3. Berarti kan kita masukkan di sini. Min 3 lebih 2x plus min 7 lebih kecil lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 3. Maka 2x ini pindahkan. Min 3 plus 7, ini 3 plus 7. Diperoleh 4 lebih kecil dari 2x, lebih kecil dari 10. Jadi ini kan sama-sama dibagi 2, berarti 4 per 2, 2X dibagi 2, 10 dibagi 2. Berarti X itu lebih besar dari 2 atau X lebih kecil dari 5. Jadi penyelesaiannya adalah 2, X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 5. Nah ini juga ya, ini kan tanda mutlak. Kita tahu bahwa tanda mutlak itu bisa negatif, bisa positif. Kalau di sini 4, berarti bisa min 4 atau 4 ya. Coba Anda perhatikan. Nah, ini. Ya. Ya, jadi diperolehlah X lebih kecil dari min 2/3 atau X lebih besar dari 2. Ya. Oke. Nah, untuk yang C, 3X min 2 tanda mutlak lebih besar sama dengan min 4. Ingat, nilai mutlak setiap bilangan adalah positif atau 0. Sehingga 3X min 2 tanda mutlak lebih besar dari 0. Kesimpulannya, 3X min 2 tanda mutlak lebih besar dari sama dengan min 4 dipenuhi oleh setiap X anggota bilangan real. Dan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real. Nah, kalau yang D, 2X min 7 lebih kecil sama dengan min 3. Sesuai dengan uraian jawaban C, maka tidak ada penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ini, baca yang di sini. Nilai mutlak setiap bilangan adalah positif atau 0. Jadi kalau dia negatif, tidak ada penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Prosedur dalam menentukan solusi atau penyelesaiannya secara umum ya. Yang pertama fungsi X ya, di mana
A lebih besar dari A lebih besar dan A lebih kecil dari 0 diubah ke dalam bentuk fungsi X min A lebih kecil dari fungsi X lebih kecil dari A. Kalau dia seperti ini, maka bentuknya adalah fungsi X lebih kecil dari min A atau fungsi X fungsi F X lebih besar dari A. Kalau seperti ini, maka dia bentuknya fungsi X ditambah fungsi G dikali fungsi G dikurang fungsi F dikurang fungsi G lebih besar dari 0. Kalau bentuknya seperti ini, maka fungsi X itu lebih besar dari A, lebih kecil dari B, atau fungsi X itu lebih besar dari min B atau lebih kecil dari min A. Nah ini ya, Anda bisa rubah ini. Bentuk A per B tanda mutlak lebih kecil dari C dengan C lebih besar dari 0 diubah menjadi seperti ini. A per B tanda mutlak lebih kecil dari C. A tanda mutlak lebih kecil dari C kali tanda mutlak B. Tanda mutlak A lebih kecil dari tanda mutlak C kali B. Atau A plus CB dalam kurung dikali A min CB lebih kecil dari 0. Jadi ini harus Anda pahami betul ya. Nah ini contoh soalnya. Selesaikan pertidaksamaan 3 min 2X per 2 plus X tanda mutlak lebih kecil sama dengan 4. Nah, maka ini ya memenuhi bahwa A per B tanda mutlak lebih kecil sama dengan C sama dengan 4. Lebih besar dari 0. Maka ini prosesnya. Jadi kita urai 3 min 2X plus 4 dikalikan ini ya. 2 plus X ya dikalikan 3 min 2X min 4 dikalikan 2 plus X dalam kurung tanda kurung lebih kecil sama dengan 0. Maka diperolehlah X lebih kecil sama dengan min 11 per 2 atau X lebih besar sama dengan min 5 per 6. Nah di sini semua sama-sama kedua ruas dikalikan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih kecil sama dengan min 11 per 2 atau X lebih besar sama dengan min 5 per 6. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.